Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi testing dan implementasi. Di sini kita akan bahas sedikit mengapa aplikasi perangkat lunak perlu dites. Sebelum kita masuk ke situ, kita mengetahui dulu apa itu aplikasi perangkat lunak. Di sini aplikasi perangkat lunak atau hanya aplikasi sering disebut program produktivitas atau program end user yang memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti membuat dokumen, spreadsheet, database, publikasi, melakukan riset online, mengirim email, membuat grafik, menjalankan misi, dan bahkan bermain game. Pengujian perangkat lunak. Di sini pengujian perangkat lunak yaitu elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan pengkodian. Pengujian merepresentasikan ketidaknormalan yang terjadi pada pengembangan perangkat lunak. Selama definisi awal dari fase pembangunan, pengembangan berusaha untuk membangun perangkat lunak dari konsep yang abstrak sampai dengan implementasi. Tapi software testing sendiri merupakan suatu program disiplin tersendiri dan merupakan salah satu bagian dari proses pengembangan software. Hampir semua metodologi dari pengembangan perangkat lunak atau software development menempatkan software testing sebagai bagian utama dari proses pengembangan. Perangkat lunak sendiri bukan pekerjaan yang mudah, dan bahkan ada beberapa orang beranggapan bahwa kalau sekedar mengetes software saja, semua orang juga bisa dan tidak perlu susah-susah menjadi programmer atau developer. Sini ada prinsip pengujian perangkat lunak. Yang pertama itu semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Yang kedua, pengujian harus direncanakan sebelum pengujian itu dimulai. Yang ketiga itu prinsip Pareto, berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Prinsip Pareto mengimplikasikan 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian sepertinya akan dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Yang keempat itu pengujian harus mulai dari yang kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Pengujian yang kelima, pengujian yang mendalam tidak mungkin. Yang keenam, paling efektif pengujian dilakukan oleh pihak ketiga independen. Pengujian pada perangkat lunak biasanya seperti pengujian yang dilakukan secara otomatis atau automatic testing. Maksudnya di sini adalah pengujian dilakukan menggunakan software untuk merekam kegiatan user dan mensimulasikan pengguna komponen internal. Biasanya terjadi kegagalan dalam melakukan perangkat lunak yang dapat menyebabkan produk yang dihasilkan tidak berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan suatu kerugian ekonomi yang sangat besar. Sini kadang yang membuat itu meningkatnya kemampuan perangkat lunak sebagai salah satu elemen sistem dan biaya yang muncul akibat kegagalan perangkat lunak. Memotivasi dilakukannya perencanaan yang baik melalui pengujian yang teliti. Pada dasarnya sendiri pengujian itu salah satu langkah dalam proses rekayasa perangkat lunak
yang dapat dianggap sebagai hal yang merusak daripada membangun. Dan sini ada tujuan utama dari pengujian perangkat lunak, untuk memastikan bahwa software yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan atau requirement yang sebelumnya ditentukan. Ketika requirement dari suatu sistem telah disusun, maka semestinya sudah ada suatu pengujian perencanaan atau test plan. Selain itu, suatu proses testing membutuhkan tujuan akhir yang dapat dinilai sehingga pihak tester bisa berhenti melakukan suatu testing ketika tujuan-tujuan itu sudah tercapai. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai aplikasi perangkat lunak itu perlu dites. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.